Jokowi itu merusak demokrasi Indonesia dengan merusak Mahkamah Konstitusi kan? Saya nggak setuju. Kalau perintah moralnya bangun dinasti, oke, dia akan batalin apa enggak tuh? Bagaimana mungkin ada sebuah perintah moral bentuknya adalah bangun dinasti? Seharusnya tidak boleh ada, tetapi itu faktanya, itu deh lo. Itu karena Ya, saya belajar ilmu politik, saya belajar ilmu ekonomi itu. Saya belajar filosofi, dan saya nggak pernah menganalisis politik dari variabel-variabel yang kuantitatif. Saya selalu ingin lihat politik itu di dalam pengertian awal dituliskan oleh Aristotle, bahwa politik adalah soal virtue, soal supremasi dari etik itu. Yang perilaku PDIP teknis, perilaku Jokowi adalah etis, dan kesalahan etis, kesalahan tertinggi dalam politik. Korupsi tertinggi adalah abuse of power. Permainan-permainan yang terjadi di semua partai itu ya soal biasa aja kan tukar tambah. Tapi ini otak Jokowi itu hendak Tapi kita mau fokus ke persoalan sekarang yang disampaikan oleh Hasto. Ya, dengan hanya bisa fokus kalau kita punya frame yang lebih imperatif. Oke. Gibran datang ke tempat saya kok mau belajar politik. Kaisang menikah, dia undang saya. Saya nggak ada problem dengan dua anak itu. Tapi saya punya problem dengan kapasitas ayahnya itu untuk menternakkan anaknya ini masuk dalam politik. Anaknya mungkin nggak ngerti. Lantas apa yang salah, Bang, kalau ada seorang ayah ingin anaknya juga belajar politik, Bang? Itu tidak salah kalau dia raja. Ini republik, bukan kerajaan. Masalahnya itu. Jadi saya ulangi lagi ya, sekarang kita bikin perbandingan deh. You percaya mana, Jokowi secara moral atau Megawati? Tanya aja, reputasi Jokowi berkelahi dengan kekuasaan kapan? Ketika 98 ada lagi mimpin demonstrasi, Jokowi masih amplas-amplas meja tuh. Yes, dia tidak belajar, dia bahkan nggak ngerti sejarah republik. Tanya pada Jokowi apa yang dia tahu tentang sejarah republik. Sebutin Tan Malaka, sebutin Sultan Syahrir, sebutin Nasib. Nggak kenal. Kosong pikirannya, itu soalnya. Dan berbahaya orang yang tidak tahu sejarah itu masuk dalam kekuasaan hanya untuk membuat sejarahnya sendiri. Tapi Megawati bertahun-tahun hidup di dalam kekerasan politik. Moralnya diuji itu. Jadi kalau dipilih, seluruh kejahatan Megawati itu, kalaupun ada itu, dibandingkan dengan kejahatan Jokowi itu 1 juta banding 0. Jadi kalau menurut Bung Rocky, Saya ulangi ya. permintaan dari Bung Hasto, kita kembali ke judul kita besar malam hari ini. Hasto versus Jokowi ini mulai bertensi tinggi, kemudian meminta supaya keluarga Jokowi untuk diperiksa, itu sangat beralasankah? Pasti beralasan, karena pada akhirnya satu waktu Bukan hanya ancaman untuk ada soal tukar ancaman di situ. guling politik. Yang minta itu bukan Hasto, mahasiswa minta, masyarakat sipil minta, mama minta, LBH minta. Dan itu yang kita mau uji sebetulnya. Bisa nggak Indonesia ini balik pada etik itu? Itu dasarnya. Oke. Dan kemampuan kita untuk menilai itu ada di depan. Sekarang beredar seluruh meme apa aja itu. Dan bayangin seorang presiden Jokowi itu diolok-olok sedemikian rupa tuh. Sekarang karena Jokowi ditempeli oleh Prabowo juga kena kan? Kan kita mau balikkan politik ini atas dasar tadi itu. The primacy of value. Dan ada. Oke. Tanya pada Jokowi, ngerti nggak dia apa yang disebut demokrasi? Nggak ngerti. cara berpikir saya memang berseberangan dengan Bung Rocky ya. Misalnya saja soal bahwa Pak Jokowi itu merusak demokrasi Indonesia dengan merusak Mahkamah Konstitusi kan? Saya nggak setuju. Saya merasa bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi untuk yang ujung-ujungnya mengizinkan Gibran maju itu bukan urusannya Pak Jokowi, itu urusannya Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi nggak batalin? Bagaimana caranya dia membatalkan? Karena dia tidak ngerti political ethics, itu dasarnya. Oke, silakan dijawab Bung Ardi. Saya mau bilang bahwa Dia menikmati kekeliruan itu. saya Bukan sekedar dia nikmati, dia nggak tidak paham itu. setuju dengan tuduhan bahwa yang berada di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Pak Jokowi. Jadi di situ aja kita udah beda. Dia tidak bisa membuktikan itu, saya juga tidak bisa membuktikan. Saya bisa buktikan. Saya tidak bisa membuktikan. Saya buktikan, Saya bisa. tidak bisa membuktikan apakah Jokowi memang terlibat di sana. Saya akan buktikan. Gimana caranya Anda buktikan bahwa Jokowi ada di sana? Dengar situ sekarang. Apa? Logik dari kekuasaan
Nggak, ini jangan logik dong. Buktinya apa? Buktinya apa? Iya, saya mau terangin itu bukti. Ya apa. Seseorang yang punya ambisi, dia akan maksimalkan ambisinya. Sampai di situ dulu, bener nggak tuh tesisnya? Nggak, buktinya apa? Bukan, saya mulai dengan cara berpikirnya. Ya, Anda punya ambisi, Anda akan ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak? kesempatan itu adalah sesuatu yang relatif. Yes. Jadi misalnya begini. Oke, tunggu. Nggak, saya mau bilang, no. Anda harus siap. Kasih kesempatan saya selesaikan. Apa yang namanya ambisi? Nggak, saya mau bilang begini. Saya akan berusaha keras agar apa yang saya ambisikan itu tercapai. Tapi semua harus dilakukan dengan cara yang etis. Sekarang Setuju? Itu saya. Jadi saya mulai poin pertama ya. Kalau Anda punya ambisi, Anda akan maksimalkan apa enggak? Dengan cara yang etis, iya. Iya. Dengan cara yang etis, iya. Oke. Kapan cara yang etis itu dipakai oleh seorang yang ambisinya tak tertahankan lagi? Enggak, karena saya ada enggak, karena saya ada batasan etis, saya tidak akan mengatakan ambisi saya sudah tak tertahankan. Kapan seseorang menahan ambisinya kalau perintah moral dia itu adalah dinasti? Perintah moral apa? Perintah moral adalah perintah tertinggi. Yes. Tentu saja. Ya, jadi dia akan batalkan. Batalkan apanya? Kalau perintah moralnya bangun dinasti, oke? Dia akan batalin apa enggak tuh? Bagaimana mungkin ada sebuah perintah moral bentuknya adalah bangun dinasti? Seharusnya tidak boleh ada, tetapi itu faktanya, itu deh lo. Itu karangan Anda. Lo ini itu imajinasi Anda. Gini. Imajinasi saya, oke? Iya. Imajinasi saya itu you cari pembuktian ilmiah, nggak ada kan? Nggak ada. Baca seluruh analis Australia, Indonesia, disebutkan di situ ambisinya memang bangun dinasti. Saya tidak riset itu. Yang riset adalah teman-teman you yang PhD semua. Tanya Pak. Ya kenapa tiba-tiba saya harus setuju dengan mereka? Boleh you nggak setuju? Iya. Tetapi kan argumen you itu dia tidak teoritis. Saya tanya sama Anda, tunjukkan buktinya bahwa dia dengan sengaja berusaha menjadi mastermind dari perubahan di dalam Mahkamah Konstitusi. 7 disertasi di dunia, 8 dengan disertasi Hasto tentang itu. Apa yang kurang? Apa hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi? Apa hubungannya dengan Jokowi? Sebut disertasi mana yang kesimpulannya adalah Jokowi itu memastermind perubahan Mahkamah Konstitusi. Oke. Sebut satu aja. Bahkan mention one. Mention yang bisa dibaca orang Indonesia ya, disertasi Hasto. Enggak, Anda bilang ada 8, ada 7 plus Hasto jadi 8. Nanti gua kirim ke lu 8 itu. Okay. Sekarang aja di depan publik. Ini ada siaran langsung di televisi nih ya. You minta satu. Ya, siapa? Yang bisa dibaca dalam bahasa Indonesia, disertasi Hasto. Bahasa Inggris. Saya mesti sebutkan itu pada seseorang yang secara intelektual, adik, setiap hari membaca jurnal. Saya nggak pernah baca. Saya baca dong saya. Kalau gitu, nggak pernah baca. Apa Bang judul jurnalnya Bang? Jurnal itu dikutip di semua artikel. Ya itu apa? You mau tanya judulnya? Ya. Gua Google dulu. Enggak, kenapa Google dulu? Oh, ya oke. Silakan Google dulu kalau Anda bisa. Kalau saya terangkan di situ, orang tanya, versinya apa? Versi yang paling bagus itu versinya Hasto. Saya ambil yang tertinggi aja. Coba. Versinya Hasto apa pentingnya? The Hasto is not an intellectual. Dia dapat doktor aja saya ragukan. Ya udah kalau you meragukan Hasto dapat doktor, saya meragukan you dapat doktor juga. Gak apa-apa, Rocky. Ya justru itu. Saya cuma ingin agar Anda membuktikan pernyataan Anda. Ada 7 disertasi di dunia ini yang menyatakan bahwa Jokowi berada di 7 belakang. karya ilmiah. 7 karya ilmiah. Di dalamnya ada disertasi Hasto. Masa saya membenci fasilitas yang disiapkan oleh pemilu? Benci itu personal, nangkep gak? Iya. Saya mau bilang bahwa Anda tanpa ada bukti sedikit pun mengatakan bahwa Jokowi berada di belakang perubahan pasal dalam keputusan Mahkamah Konstitusi. Jokowi ada di situ karena yang punya ambisi untuk menjadikan anaknya presiden adalah Ade. Gak bisa. Tunggu, yang punya ambisi siapa tadi? Prabowo. Oke, baik. Sorry Jokowi. Saya juga nih. Iya, saya jawab Prabowo emang. Lah itu udah di publik kok. Jadi Prabowo pada waktu itu adalah presiden. Nah, itu dia pengaruhi Iya, itu omongan dia punya argumen sendiri. Iya, tapi pada waktu itu Prabowo bukan presiden, Jokowi bukan. Jadi Gibran anaknya Prabowo. Loh,
Kan saya menyatakan yang ambisi itu Prabowo menjadi Oke, kita Masalahnya Ini masalah Mahkamah Konstitusi. Masalahnya loyalis Jokowi ini kalau dikasih data dan informasi pasti akan menolak. Kalau kita Datanya sebut mana? salah satunya riset Kan kami minta CCRP. bukti, Oh, Bang. ini Mana risetnya yang buktinya? bukan. Nah, Riset- ini tadi kita risetnya berdebat. ada. Dari tadi kita berdebat keluar juga Ada itu nama riset risetnya OCCRP. ya. Lah, kok nggak ada? Baik. Oh, CCRP lagi. itu melakukan penelitian maka muncul nama Jokowi. Malu lah Itu kalau bukan CCRP ngomong. dijadikan. Anda ini Nah kan pasti kacau ditolak, kan? itulah kualitas mereka. Memang kacau. loyalis Jokowi ini Mana ada? mengabaikan pendapat Mana kaum ada intelektual survei dan lebih percaya OCCRP? kelompok entertainer. Ini ya, tadi saya terangkan. Iya, iya, iya. Metode saya tidak kuantitatif. Ya. Iya. Kualitatif tadi Kualitatif. pendekatannya. Boleh. Karena itu kita pakai prinsip berpikir Ya. secara hermeneutics. Oke, Boleh. saya bilang tadi. Boleh. Apakah Prabowo punya ambisi menjadikan Gibran itu presiden, wakil Mungkin. presiden? Ya, Mungkin. Gimana buktinya? loh, sekarang dia jadi wakil presiden. Ini bukan sekarang, pada waktu itu apa? Loh, kan Anda mengatakan, Iya, Bang Roky, Tapi gini deh, Harus kita balik dibedakan lagi deh. ambisi menjadikan Gibran dengan lah ambisi buktinya menjadikan diambil, Prabowo Bang. presiden. Iya, diminta berulang Tapi kali. begini. Tapi ambisinya Itu bukan ambisi menjadikan dong. Gibran. Wah, ya. ini makin Cara Prabowo menjadikan Gibran wakil presiden, maka Prabowo pengaruhi Mahkamah Konstitusi, betul nggak? Saya tidak bisa buktikan itu. Karena itu, Nah, itu. saya bilang yang punya ambisi menjadikan Gibran tokoh politik, wakil presiden, Jokowi atau Prabowo? Yuk anggap Saya Prabowo. jawab Prabowo. Berarti tadi poin itu Prabowo mengacak-acak. Itu dua hal yang berbeda. Rocky. Itu dua hal yang berbeda. Itu loncat. Itu Oke, loncat. baik. Itu Tapi fakta. begini, Logika Anda sebentar. loncat, Rob. Itu fakta. Ya, kita tahu. Saya Kasus pikir ini- nalar mereka berdua ini sudah sesat ya. Loh, itu Saya fakta. percaya Prabowo kalau bicara ambisi, Prabowo berambisi untuk dirinya jadi presiden, bukan menjadikan Gibran wakil presiden. Kalau Justru bicara karena dia ambisi, berambisi jadi presiden, Oke. maka harus wakilnya si Kita- Gibran. itu bukan Sebentar. ambisi, tetapi langkah strategis. Ambisi harus Anda bedakan. Oke, kita Bagaimana tidak Anda akan mau berbicara berdebat definisi namanya? soal mengklasterkan ambisi ambisi dan saja langkah tidak strategi. bisa.